Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di dalam Villa Eudora, Emlyn melihat Cosmi, yang juga seorang baron sepertinya. Sanguin yang tampak seperti pria di masa jayanya itu adalah juru bicara Nibs Eudora. Aku juga seorang baron, dan bahkan baru saja mencapai kedewasaan dalam hal itu. Gumam Emlyn dalam hati. Ia bangkit dari sofa di ruang aktivitas dan membungkuk. Selamat malam yang mulia. Cosmi baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika hidungnya bergerak. Lalu, ia mengarahkan pandangannya ke peti kayu di samping kaki Emlyn. Bau darah segar? Saat ia bertanya dengan bingung, seolah menyambungkan berbagai petunjuk, ia menambahkan setelah berpikir sejenak, "Kau membunuh target lain lagi?" Emlyn mengerutkan bibirnya dan menggeleng. Tidak. Lalu, sebelum Cosmi bisa bertanya lebih jauh, senyumnya menjadi dalam. Tidak cuma satu, tapi dua. Dua? Pria parubaya itu tertegun saat melihat Emlyn membungkuk untuk membuka tutupnya. Dalam proses itu, otot wajah Emlyn sedikit berkedut, karena rangkaian gerakan ini menyentuh luka di tangan kanannya. Menahan perubahan ekspresinya, Emlyn membiarkan lengannya sedikit menggantung, membuat peti itu miring, dan memperlihatkan isinya kepada Baron Sanguin di hadapannya. Dua kepala hangus berlumuran darah disumpal di dalam tumpukan koran lama. Di sampingnya ada dua benda transparan yang menyerupai jantung, satu merah penuh vitalitas, dan yang lain hampir hitam. Pemandangan yang mengguncang ini terpantul di mata Cosmi. Ia menatap dengan terkejut, memandang Emlyn dengan kosong sambil berseru, "Kau yang melakukan ini?" Meskipun ia hanya bisa mengenali salah satu kepala sebagai milik Galis Kevin, tetapi dua karakteristik Beyonder Vampir itu tidak mungkin dipalsukan. Emlyn meletakkan peti kayu itu dan membiarkan tangan kanannya menggantung secara alami. Diam-diam, ia sedikit menggesekkan tangan kanannya ke sudut celananya saat menjawab dengan senyum. Tentu saja. Begini, setelah menerima hadiah 7.000 pound waktu itu, aku membeli warisan seorang baron tertentu di sebuah pertemuan Beyonder. Dengan itu, aku naik tingkat. Aku tidak ingin menggunakan uang untuk memuaskan para pembunuh yang memburu kami para sanguin, tetapi aku juga tidak ingin warisan itu jatuh ke tangan orang lain. Selain itu, penjualnya belum tentu seorang pemburu. Memanfaatkan kesempatan ini, Emlyn mengungkapkan fakta bahwa ia sudah menjadi seorang baron. Selain itu, setiap kata yang ia ucapkan adalah kebenaran. Ini adalah teknik yang ia pelajari dari klub tarot. Aku sudah lama tahu kau seorang baron. Apa kau pikir pembelianmu yang sering terhadap berbagai barang berunsur spiritualitas dan peminjaman buku tentang ramuan tidak akan menarik perhatian? Kalau bukan karena faktor tertentu, kami sudah lama mempertanyakanmu. Yang membuatku terkejut adalah kemampuan bertarungmu. Kau bahkan tidak memiliki satupun benda mistis, dan dengan hanya ingin membeli boneka, tidak mudah memburu dua vampir buatan tanpa menimbulkan keributan, bahkan bagi seorang baron. Bahkan aku pun perlu melakukan banyak persiapan dan mengumpulkan informasi rinci sebelum itu mungkin. Tanpa ada yang menyadarinya, Emlyn sudah sekuat ini. Cosmi Eudora tak bisa menahan diri untuk mencibir dalam hati sambil menampilkan senyum palsu. Jadi itu alasannya. Emlyn, mengapa kau menyembunyikannya dari kami? Tidakkah kau ingin dipanggil tuan oleh para sanguin lainnya? Emlyn melirik ekspresi sanguin itu dan mengangkat dagunya. Aku memang berencana memberitahu semua orang. Tetapi karena ada kompetisi berburu, aku memutuskan memberi kejutan. Cosmi, aku sudah memburu 3 pengikut Primordial Moon, dan kau memberikan 5 target. Apakah ini berarti aku sudah menang? Ia tak sabar untuk mengganti panggilannya dari Yang Mulia menjadi Cosmi. Kelopak mata Cosmi berkedut saat ia terkekeh. Ya, benar. Kau bisa mengabaikan 2 target lainnya. Serahkan pada Rusbatori dan yang lain. Dengan begitu, mereka mungkin masih memenuhi syarat untuk hadiah hiburan. Setelah mengatakan itu, Cosmi merasa sikapnya agak terlalu dingin, jadi ia segera bertanya dengan nada peduli. Apakah kau terluka? Sedikit. Emlyn mengangkat tangan kanannya dan merentangkan jari-jarinya. Sejujurnya, dalam perburuan malam itu,
Luka terparah yang ia alami justru terjadi setelah ia berteleportasi keluar dari Isboro. Ia merobek kulitnya sendiri untuk mengoleskan darahnya pada sampul Leimanos Travels. Cosmi tidak melanjutkan topik itu. Setelah beberapa detik hening, ia berkata, "Selamat atas kemenanganmu dalam kompetisi berburu ini. Kau akan menerima 2 hadiah. Pertama, jika ada kesempatan menjadi Viscount di masa depan, kau akan masuk daftar kandidat akhir dan mendapatkan bantuan gratis untuk ritualnya. Kedua, kau akan memperoleh sebuah benda mistis. Itu adalah cincin yang dibuat langsung oleh sang leluhur. Meskipun tidak mengandung keilahian, ia memiliki kekuatan yang kuat dan sangat mistis. Karena sang leluhur tidak menamainya, kami semua menyebutnya cincin Lilith. Selain itu, sesuai kebiasaan, 2 karakteristik Beyonder ini akan menjadi milik seluruh ras Sanguin. Dengan begitu, kita mungkin bisa memiliki 2 kelahiran baru, dan sebagai gantinya kau akan menerima 3.000 pound tunai. Cincin yang dibuat langsung oleh sang leluhur. Meskipun Emlyn agak kecewa karena hadiahnya bukan karakteristik Beyonder Viscount, hanya berupa kandidat dan ritual gratis, cincin buatan leluhur Sanguin Lilith sendiri sudah cukup untuk menebusnya. Bagi Sanguin yang bangga dengan rasa superioritas rasial, ini adalah bentuk kehormatan tertinggi. Saat kegembiraannya mereda, Emlyn yang telah mengikuti beberapa pertemuan tarot dan menyelesaikan 2 perburuan, merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Aku dikirim oleh leluhur kepada Tuan Full, dan sekarang aku menerima cincin dari leluhur. Bukankah ini terlalu kebetulan? Emlyn berpikir sejenak tetapi tidak menemukan jawabannya. Ia akhirnya memutuskan untuk berdoa kepada Tuan Full nanti, menjelaskan seluruh situasi, dan melihat saran apa yang bisa dia berikan. Menyadari bahwa kegembiraan Emlyn telah mereda dan ia terdiam lebih dari 10 detik, Cosmi berdehem. Cincin itu dan uang tunainya akan diberikan kepadamu besok. Nanti, aku akan memanggil Rus Bathory dan yang lainnya, secara resmi mengumumkan kemenanganmu dalam kompetisi ini. Lalu cincin itu akan diserahkan kepadamu. Tidak masalah. Meskipun Emlyn kurang berpengalaman dalam hal seperti ini, ia tahu bahwa hadiah tidak bisa diberikan secara pribadi. Itu harus diberikan di depan semua peserta. Tanpa tinggal lebih lama, ia berpamitan dan meninggalkan Villa Odora dengan kereta sewaan. Saat kereta perlahan menjauh, Emlyn menatap bulan merah yang tergantung diam di langit. Pikirannya perlahan tenang saat ia tak bisa menahan diri untuk mengingat kembali semua yang terjadi hari itu. Dari sana, ia menyimpulkan pelajaran dan memperoleh pengalaman. Akhirnya, ia mulai menghitung berapa banyak kekuatan Beyonder yang perlu ia catat ke dalam Leimanos Travels. Aku menggunakan kelima Lightning Strike, 1 Teleportation, 1 Door Opening, 1 Astromancy. Total 8 kali. Ditambah itu, aku perlu membayar 2 kekuatan tambahan, jadi total 10. Ini akan sedikit sulit. Ada beberapa kekuatan Beyonder yang mungkin tidak bisa dicatat. Misalnya, kemampuan pemulihan diriku sendiri. Aku hanya bisa mengulanginya. Setelah aku mendapatkan cincin leluhur, aku bisa mencoba mencatat kekuatan Beyonder yang dimilikinya. Cincin Lilith? Di atas kabut abu-abu, di dalam istana yang tampak seperti kediaman raksasa, Klein duduk di kursi sandaran tinggi milik The Fool sambil diam-diam merenungkan doa Emlyn White. Awalnya, ia membayangkan akan terbangun di tengah malam untuk memberikan bantuan kepada vampir tertentu yang kurang berpengalaman, tetapi yang mengejutkan, Emlyn telah menyelesaikan semuanya sebelum pukul 11 dan bahkan telah menyerahkan misinya. Waktu itu, Emlyn berdoa kepada The Fool karena wahyu dari dewa kuno, Lilith. Sekarang, ia menerima cincinnya. Terlepas dari siapa Lilith sebenarnya, aku harus waspada dan mengamati. Klein berpikir serius selama beberapa detik sebelum menjawab doa Emlyn dengan nada tenang. Saat berdoa kepadaku atau berpartisipasi dalam pertemuan di masa depan, lepaskan cincin itu. Setelah memberikan instruksinya, Klein kembali ke dunia nyata. Tanpa perlu khawatir terbangun di tengah malam, ia tidur hingga fajar. Setelah sarapan dan beristirahat, tibalah waktunya pelajaran etiket bersama Wahana. Itu adalah pelajaran khusus untuk pesta dansa yang akan ia adakan di kediamannya akhir pekan ini. Rambut hitam lembut Wahana mengalir,
Sementara ujung gaunnya berputar saat ia memandu Dwayne Dantes untuk membiasakan diri dengan tarian pembuka. Di tengah musik yang ringan dan menenangkan, guru etiket itu tiba-tiba berkata, "Aku dengar Nyonya Mary mengunjungimu kemarin sore." "Ya." Sambil merenungkan betapa tidak adanya rahasia di dunia jejaring sosial, Klein mengangguk dengan jujur. Wahana mengangguk lembut dan setelah 2 detik hening berkata, "Aku dengar Nyonya Mary telah menggadaikan seluruh sahamnya ke bank untuk meminjam sejumlah besar uang. Ini adalah peringatan agar aku berhati-hati, supaya tidak terjebak penipuan. Bantuan yang sebelumnya aku berikan tidak hanya membuatku cepat masuk ke lingkaran sosial di Jalan Boklun, tetapi juga terus memberiku keuntungan. Namun, penggadaian saham Nyonya Mary adalah untuk diam-diam memperoleh lebih banyak saham." Klein mendengarkan dalam diam sebelum menampilkan senyum hangat. "Terima kasih." Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, "Aku percaya pada karakter setiap teman, tetapi dalam bidang bisnis, kehati-hatian selalu menjadi prinsip utama. Aku sudah meminta Walter untuk menyewa pengacara independen dan tim akuntansi guna melakukan uji kelayakan, serta menyusun proposal yang bisa melindungi kepentinganku dan menghindari pajak dengan cara terbaik. Sebelum itu, aku tidak akan membuat keputusan apapun." Wahana sedikit mengangkat kepalanya dan menatap mata biru tua Dwayne Dantes sebelum tiba-tiba menghela napas sambil tertawa. "Kau benar-benar orang yang bijaksana." Klein awalnya ingin mengaitkannya dengan kedewasaan, tetapi mengingat bahwa suami Wahana sebelumnya pernah terlibat penipuan kain, dan hanya berhasil mengurangi kerugiannya berkat bantuannya, jawaban seperti itu mudah membuatnya berimajinasi dan membandingkan. Karena itu akan terdengar seperti ejekan, ia mengubah alasannya dan berkata sambil terkekeh, "Kebijaksanaanku berasal dari pelajaran yang kudapat di masa lalu. Sulit membayangkan kau pernah tertipu." Wahana tertawa kecil sambil menundukkan kepala. "Apakah karena semua pengalamanmu itu kau bisa menghargai berbagai pesona dari berbagai jenis wanita? Kapan rumor ini akan berakhir?" Klein berkata dengan senyum tak berdaya, "Setiap bunga memiliki keindahannya masing-masing." Setelah membiasakan diri dengan seluruh rangkaian dan tarian yang sesuai, Klein mengantar Wahana keluar. Bersama pelayannya, Richardson, ia menerima undangan Nyonya Mary dan menuju perusahaan Koim di Sherwood Borough. Di Sherwood Borough, di luar Koim Company. Ketika Klein turun dari kereta, dia melihat sekeliling seolah-olah belum pernah datang ke sini sebelumnya, seakan semuanya terasa sangat baru. Padahal, dia tidak asing dengan daerah ini. Dia tahu bahwa di seberang jalan terdapat Gardley Department Store yang sering dikunjungi kelas menengah. Dan tidak jauh dari sana ada sebuah toko yang terkenal dengan pie khas desinya. Dia pernah menghabiskan cukup banyak waktu di sini untuk menunggu Dora Google, demi mengikutinya dan mendapatkan bukti perselingkuhannya. Menarik kembali pandangannya, Klein berjalan menuju Koim Company bersama Richardson. Nyonya Mary dan pelayan wanitanya sudah menunggu di sana. Di kerajaan Lowen yang relatif konservatif, pelayan seorang wanita haruslah berjenis kelamin sama. Jika tidak, itu akan menimbulkan gosip buruk yang memengaruhi hubungan sosial dan pernikahannya. Oleh karena itu, meskipun pelayan wanita Nyonya Mary juga harus berperan sebagai sekretaris sampai batas tertentu, dengan pemahaman etika sosial, pengetahuan bisnis, dan kemampuan negosiasi, dia hanya bisa memilih dari kalangan wanita berpendidikan baik atau yang memiliki pengalaman kerja relevan tanpa mempertimbangkan pria. Demikian pula, para pria harus memiliki pelayan pribadi dan sekretaris bisnis yang berjenis kelamin sama. Tentu saja, meski demikian, selalu ada orang yang tidak bisa menahan diri dan melakukan tindakan tidak bermoral. Setiap tahun, selalu ada kasus hubungan antara pelayan dan majikan mereka. Di antara kasus tersebut, para pelayan wanita seringkali menjadi korban. Mereka ditipu, dipaksa, atau dibujuk menjadi kekasih majikan pria. Ketika akhirnya terungkap, mereka akan dipecat dan kehilangan pekerjaan. Setelah itu, reputasi mereka hancur, membuat mereka tidak lagi layak bekerja sebagai pelayan. Seringkali, mereka akhirnya harus menjadi pelacur. "Selamat siang, Dwayne." Nyonya Mary menyambutnya dengan senyum. Klein membungkuk dan berkata, "Selamat siang, Nyonya. Daerah ini benar-benar ramai dan berkembang. Topik seperti ini kurang lebih setara dengan membicarakan cuaca."
Setelah bertukar basa-basi, Mary memimpin Dwayne Dantes melewati pintu masuk Coim Company dan berkata sambil tersenyum, "Nanti akan ada profesional yang menjelaskan sambil mengajak Anda berkeliling. Setelah sekitar setengah jam, silakan naik ke atas. Saya sudah menyiapkan jamuan prasmanan dan mengundang beberapa teman dari berbagai kalangan." Teman dari berbagai kalangan. Ini jelas usahanya memperluas lingkaran sosialku. Sungguh tulus. Klein sedikit mengangguk dan berkata, "Sebagai seseorang yang bukan berasal dari sini, saya selalu menantikan untuk mengenal lebih banyak teman, terutama karena saya baru saja tiba di Backland." "Tidak, Anda sama sekali tidak seperti itu. Jika saya boleh mengatakan, Anda adalah seorang pria sejati Backland yang menerima pendidikan yang sangat baik," jawab Nyonya Mary dengan sopan. Sambil berbincang, mereka melewati pintu dan memasuki area resepsionis yang terang benderang. Seorang pria bertubuh kekar mengenakan setelan jas dengan kumis indah berdiri menunggu di sana. "Ini Luke Summer. Dia adalah manajer pertama Coim Company kami." Mary memperkenalkannya kepada Dwayne Dantes. "Sebenarnya aku mengenalnya." Klein memandang Luke dan mengangguk sambil tersenyum. Baginya, Luke Summer adalah seorang pria yang tenang dan profesional. Dia menyukai mesin dan bersikap sangat sopan di jamuan makan. Dia tidak meremehkan detektif miskin yang belum terkenal, juga tidak berusaha menjilat beberapa pegawai negeri tingkat menengah dari Departemen Kota Backlund yang tinggal di Jalan Mins. "Ini teman saya Dwayne Dantes. Dia tertarik pada antrasit dan arang berkualitas tinggi. Tolong berikan penjelasan rinci kepadanya," kata Mary kepada Luke. Luke, yang telah diberitahu sebelumnya, melangkah maju dan memandang taipan dari Teluk Desi itu. Dia tersenyum hangat dan berkata dengan hormat, "Tuan Dantes, ini adalah kantor pusat Coim Company. Kami memiliki perjanjian jangka panjang dengan beberapa tambang antrasit. Kami memasok Sherwood Borough, Hillstone, Utara, dan Barat dengan antrasit dan arang berkualitas tinggi, memenuhi 30% dari total permintaan mereka. Kami juga berpeluang mendapatkan kontrak besar dengan Angkatan Laut." Aku belum pernah melihat Luke dengan ekspresi seperti ini. Klein mengikuti tur di Coim Company dengan wajah tenang, sambil mendengarkan penjelasan Luke tentang berbagai area. Sesekali, dia mengajukan pertanyaan tanpa menunjukkan sikapnya. Setengah jam kemudian, mereka naik ke lantai 2 dan memasuki ruang pertemuan besar. Tempat itu sudah ditata dengan meja-meja yang menempel di dinding. Berbagai hidangan diletakkan di atasnya secara acak, sebagian besar berupa ham, daging asap, sosis, roti, salad, kue, puding, dan hidangan dingin lainnya. Namun, ada juga beberapa hidangan panas. Begitu masuk, Dwayne Dantes diperkenalkan kepada dua pria yang sedang berbincang di dekat Mary. "Ini reporter Mike Joseph dari Daily Observer. Ini seorang ahli bedah hebat, Dr. Aaron Seres. Di Backlund, Anda akan sering membutuhkan mereka." Saat mendengar perkenalan Mary, Klein tersenyum kepada kedua pria itu, sudut bibirnya hampir berkedut. "Ini semua teman yang sangat kukenal. Ya, aku bahkan lebih akrab dengan Janin dalam kandungan istri Aaron." Kenapa itu terdengar aneh?" Saat melontarkan candaan dalam hati, Klein dengan sabar menunggu Mary memperkenalkan Dwayne Dantes sebelum dengan sopan menyapa Mike dan Aaron. Mike Joseph tidak banyak berubah dari tahun lalu. Alisnya tipis, kulitnya kasar, dan matanya biru menawan. Sementara Aaron Seres, meskipun pada dasarnya dingin dan pendiam, tidak menunjukkannya secara berlebihan. Segala yang terjadi dalam setengah tahun terakhir berjalan lancar baginya. Dari segi suasana hati dan kepercayaan diri, dia sedang berada di puncak. Mendengar bahwa Dantes adalah taipan dari Desi, Mike mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya sambil tersenyum. "Anda tidak keberatan saya beriklan, bukan? Jika Anda ingin memasang iklan, carilah saya. Baik di Daily Observer maupun Tusok Times, saya bisa memberi Anda harga diskon." Saat berbicara, Mike mengedipkan mata, menandakan bahwa dia sedang bercanda. "Kau hanyalah seorang reporter dengan berbagai identitas palsu. Kenapa dulu kau tidak menawarkan harga diskon kepada Sherlock Moriarty? Kau meremehkan detektif ya?" Klein mencibir dalam hati sambil bertukar kartu nama dengannya. "Saya memang selalu memiliki kebutuhan seperti itu." Setelah itu,
Dia beralih ke Aaron dan menyerahkan kartu nama lainnya. Saya baru saja sakit dan baru pulih. Saya sangat menyadari betapa pentingnya seorang dokter. Saya seorang ahli bedah, jadi saya rasa Anda tidak ingin terlalu sering bertemu saya. Meski berkata demikian, Aaron tetap menerima kartu nama itu. Tidak, aku justru ingin sering bertemu denganmu. Aku bahkan ingin menghadiri pesta kelahiran anakmu. Klein bergumam dalam hati, dengan sengaja mengarahkan percakapan ke bidang medis dan berbincang dengan baik bersama Mike dan Aaron. Sebelumnya, dia sempat khawatir bagaimana cara mendekati Aaron untuk membangun kembali hubungan dengan janin tertentu yang belum lahir. Bagaimanapun, burung kertas itu hampir robek setiap saat, membuatnya tak bisa digunakan lagi. Sementara itu, Sherlock Moriarty sulit untuk muncul secara terbuka di Backland, apalagi menghadiri pesta kelahiran. Sekarang tidak ada masalah. Dengan perkenalan Nyonya Mary, aku bisa dengan sangat alami mendekati Aaron. Saat waktunya tiba, aku pasti akan diundang. Hehe, mungkin aku bahkan akan dijadikan ayah baptis dari Snake of Mercury tertentu. Bagaimanapun juga, kami semua adalah penganut Dewi. Apakah ini akan membuat janin tertentu marah? Lebih baik aku berhati-hati. Aku tidak akan menyebutkannya kecuali Aaron yang mengungkitnya. Klein berpikir dengan senang. Dia dengan terampil menahan diri agar tidak terlihat terlalu antusias pada pertemuan pertama. Setelah percakapan singkat, dia diperkenalkan kepada tamu lainnya oleh Mary. Selama proses itu, Klein tidak lupa mengambil makanan dan minuman, membuatnya terlihat mudah beradaptasi dengan lingkungan. Setelah menyelesaikan satu putaran, Mary berhenti sejenak dan berkata setelah berpikir, "Semua orang di sini adalah teman saya. Ini berarti Anda tidak mengundang siapapun dari kubu lain, dan juga memasukkan saya sebagai teman?" Klein mengangguk pelan. "Saya mungkin tidak seharusnya bertanya sebagai seorang pria, tetapi sebagai pebisnis, saya perlu tahu siapa orang, atau kelompok orang, yang sedang memperebutkan hak saham pengendali Coin Company?" Mary terdiam selama 2 detik. Baron Sindras dan teman-temannya. Mereka ingin mencatatkan Coin Company di bursa dan mendapatkan valuasi setinggi langit yang pada akhirnya akan terjadi. Mereka sama sekali tidak peduli dengan perkembangan masa depan perusahaan. Baron Sindras, salah satu orang terkaya di Loen. Dengan menyumbang kepada Partai Konservatif, dia menjadi bangsawan dan merupakan seorang bankir, pemilik pabrik, serta pebisnis berpengaruh. Sulit memastikan posisinya. Jadi, meskipun dia mengandalkan Partai Konservatif untuk mendapatkan gelar bangsawan, dia lebih condong ke partai baru sambil berpihak pada para pedagang. Klein berpikir sambil tersenyum dan berkata, "Mengapa Anda tidak meminta bantuan Tuan Hall? Ayahnya adalah bangsawan dan bankir berpengaruh. Dia seharusnya bisa memberikan bantuan yang Anda butuhkan." Mary tersenyum pahit. Tuan Hall tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia mengaku sebagai sekretaris utama Dewan Nasional Polusi Atmosfer, jadi dia tidak bisa terlibat dalam kegiatan bisnis yang berkaitan dengan antrasit atau arang. Seorang pria yang ambisi sebenarnya ada di politik. Namun, dia mungkin juga tidak ingin berselisih dengan Baron Sindras. Haha, jika dulu aku memilih kepala pelayan lain, mungkin aku sudah menjalin hubungan dengan Baron Sindras. Dia sangat kaya, jadi jika dia benar-benar menaikkan harga, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah akan muncul skenario dia menghancurkanku dengan uang? Klein tidak bertanya lebih lanjut dan berkata, "Saya akan menunggu laporan investigasi." Menyadari bahwa Dwayne Dantes tidak langsung mundur, Mary berkata dengan sedikit rasa terima kasih. Di zaman ini, orang yang menjunjung kesatriaan sudah sangat jarang. Anda salah satunya. Klein tersenyum tanpa memberikan janji apapun. Setelah jamuan selesai, dia mulai kembali ke Northborough dengan kereta mewah beroda 4 miliknya. Saat melamun sambil melihat keluar jendela, Klein tiba-tiba berkata kepada Richardson, "Belok ke arah Katedral Saint Samuel." Dia belum berhasil menemukan jawaban pasti atas anomali di katedral yang kemudian berhasil diredam. Hal itu membuatnya berpikir, apakah dia harus mencari kesempatan untuk berhubungan dengan para penjaga. Dia juga ingat bahwa setiap sore, setidaknya ada satu penjaga yang berdoa kepada Dewi di aula doa. Bagaimana aku harus menghubungi mereka? Di lingkungan seperti itu,
Bahkan percakapan akan terasa mencolok. Dan ini akan mudah menimbulkan kecurigaan. Klein sedikit mengernyit saat memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu sebelum menyusun rencana. Kereta tidak mengubah arah dan terus melaju menuju Jalan Boklund, tetapi tidak berhenti, dan malah terus melintas. Di dalam kereta, Klein menutup mata untuk menenangkan perasaannya yang sedikit gelisah.